Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bani Fadl Rizkon dari kelas ilmu reproduksi ternak kelas B. Ingin menjelaskan dengan kelompok 6, ingin menjelaskan tentang latar belakang praktikum. Latar praktikum acara keempat, yaitu penampungan semen. Sektor peternakan memiliki peranan penting dalam kehidupan dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diikuti dengan peningkatan konsumsi produk-produk peternakan yang dengan demikian maka turut menggerakkan perekonomian pada subsektor peternakan. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa konsumsi produk peternakan masyarakat masih relatif rendah. Usaha yang bergerak dalam bidang peternakan di Indonesia juga membutuhkan perhatian khusus dalam kaitannya dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan populasi setiap tahunnya. Dalam menanggulangi masalah tersebut dibutuhkan teknologi yang tepat yang bisa diterapkan secara mudah dan efisien. Salah satu teknologi yang bisa digunakan yaitu inseminasi buatan. Penampungan semen merupakan salah satu mata rantai kegiatan inseminasi buatan untuk mendapatkan semen yang berkualitas. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam inseminasi buatan adalah kegiatan penampungan semen. Penampungan semen merupakan salah satu mata rantai kegiatan inseminasi buatan untuk mendapatkan semen dengan kualitas yang optimal, sehingga seluruh mata rantai harus berjalan dengan baik untuk menghasilkan suatu semen yang baik. Sedangkan dari tujuan praktikum penampungan semen adalah untuk mengetahui proses pembuatan alat bantu dan perlakuannya dalam penampungan semen secara baik dan benar, untuk mengetahui syarat jantan yang baik untuk ditampung, untuk mengetahui beberapa metode dan tahapan dalam melakukan penampungan semen ternak dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing metode. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui proses serta fungsi dari pengenceran semen ternak. Sedangkan untuk manfaat praktikumnya yaitu mampu menerapkan beberapa metode yang efisien dalam melakukan penampungan semen sesuai dengan komoditasnya. Mampu melakukan tahapan dari beberapa metode yang penampungan semen pada ternak dengan baik dan benar, mampu memperoleh semen dari ternak jantan yang jumlah dan volumenya banyak dan kualitas baik untuk diproses lebih lanjut untuk keperluan inseminasi buatan, serta mampu menganalisa dengan memperhatikan perilaku setiap pejantan yang akan ditampung semennya. Perkenalkan, nama saya Fuad Garun Naim dengan NIM 2301191930254 dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan mengenai materi dan metode pada praktikum ilmu reproduksi ternak acara 4 penampungan semen dan perkawinan ternak yang dilakukan pada hari Senin 26 Oktober tahun 2020 secara daring melalui channel Laboratorium Genetika Pemuliaan dan Reproduksi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Materi yang digunakan dalam praktikum acara keempat yaitu penampungan semen dan pembuatan stock solution mengikuti alat dan bahan. Materi yang pertama untuk membuat vagina buatan antara lain tabung ebonit, karet lapis dalam, corong penampung, tabung berskala, tali atau karet gelang, air hangat, dan vaselin. Langkah dalam mempersiapkan vagina buatan dilakukan dengan cara memasukkan karet tipis dalam ebonit, kemudian melipat keluar kedua ujungnya dan mengikatnya dengan karet. Selanjutnya dengan memasukkan air hangat melalui lubang pentil pada tabung ebonit hingga penuh untuk menyesuaikan suhu agar sama dengan yang asli. Langkah selanjutnya untuk meniupkan udara melalui pentil sampai tekanan buatan yang dibuat sama dengan yang asli. Langkah berikutnya yaitu memasang tabung penampung pada ujung runcing karet corong, kemudian mengikatnya dengan karet gelang. Setelah itu, mengolesinya bagian dalam dengan vaselin sampai sepertiga panjang dari vagina buatan. Langkah yang terakhir yaitu sebelum menggunakannya, alat-alat tersebut harus juga disterilkan terlebih dahulu.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Bayu Kumola akan menjelaskan materi dan metode yang digunakan dalam praktikum pembuatan stock solution. Alat yang digunakan untuk pembuatan stock solution adalah glass beaker, timbangan analitik, magnetic stirrer, dan magnet. Timbangan analitik berfungsi untuk mengukur massa suatu zat kimia dengan satuan miligram. Magnetic stirrer berfungsi untuk menghomogenkan larutan bahan yang akan digunakan untuk membuat stock solution. Sedangkan magnet berfungsi sebagai pengaduk untuk membantu menghomogenkan larutan tersebut. Sedangkan glass beaker berfungsi sebagai tempat untuk menghomogenkan bahan. Bahan yang digunakan untuk membuat stock solution adalah aqueous, asam sitrat, fruktosa, dan tris. Fungsi dari aqueous adalah untuk mempermudah dalam melarutkan dan mencampurkan bahan. Fungsi dari asam sitrat adalah sebagai buffer semen atau sebagai penurun keasaman pada semen. Fungsi dari fruktosa dan tris adalah untuk sumber energi dalam proses metabolisme sperma, sehingga sperma akan tetap hidup. Pembuatan stock solution diawali dengan menimbang bahan menggunakan timbangan analitik, yaitu aqueous 100 ml, asam sitrat 1,7 gram, fruktosa 1,3 gram, dan tris 3,03 gram. Glass beaker yang berisi aqueous 100 ml diletakkan di magnetic stirrer dan diberi magnet. Kemudian dimasukkan tris 3,03 gram dan dihomogenkan dengan kecepatan 2 selama 30 detik. Setelah 30 detik, matikan magnetic stirrer. Kemudian masukkan asam sitrat 1,7 gram dan dihomogenkan dengan kecepatan 2 selama 30 detik. Matikan magnetic stirrer setelah 30 detik, kemudian masukkan fruktosa 1,3 gram dan homogenkan lagi selama 30 detik dengan kecepatan 2. Perkenalkan, nama saya Valentinus Waralaparezi dari IRTB kelompok 6. Nah, pada acara kali ini saya membahas bagian apa itu penampungan semen dan 3 metode yang biasa digunakan dalam melakukan penampungan semen. Berikut videonya. Ya, jadi penampungan semen merupakan salah satu mata rantai kegiatan IB atau inseminasi buatan untuk mendapatkan semen dengan kualitas yang optimal, sehingga secara teknis maupun non teknis terlibat aktif dalam inseminasi buatan ini. Nah, tentunya penampungan semen ini memiliki metode yang biasanya atau umumnya digunakan. Metode penampungan semen yang umumnya sering digunakan yaitu ada 3, yaitu ada metode massage atau dengan pengurutan, ada metode vagina buatan, dan ada metode elektroejakulator. Pertama, kita akan membahas metode massage atau massage atau dengan metode pengurutan ini. Metode pengurutan ini dapat diterapkan pada ternak besar maupun ternak unggas. Ternak besar meliputi sapi, kerbau, kuda, pada ternak unggas ayam, kalkun. Nah, pada ternak besar ini metode pengurutan dilakukan dengan pengurutan pada ampula dan fast difference yang diterapkan apabila hewan jantan tersebut memiliki potensi genetik yang tinggi tetapi tidak mampu melakukan perkawinan secara alamiah, baik karena nafsu seksualnya yang rendah ataupun mempunyai masalah dengan fisiknya, kakinya yang lumpuh atau pincang atau cedera. Sedangkan pada ayam kalkun atau pada unggas lainnya, metode pengurutan punggung ini merupakan satu-satunya metode penampungan yang paling baik, penampungan semen yang paling baik hasilnya. Kekurangan dari metode pengurutan ini yaitu semen yang ditampung dengan metode ini banyak mengandung jasad reniknya dan umur spermatozoa lebih pendek daripada hasil dari metode penampungan semen lainnya. Namun di sisi lain, metode pengurutan ini memiliki kelebihan. Apa itu kelebihannya? Kelebihannya yaitu
Penampungan semen dengan metode massase ini dapat dilakukan untuk sapi tua yang libidonya telah lemah dan pada sapi yang lumpuh karena sesuatu hal, entah itu cedera, kakinya sakit atau sebagainya. Nah, lalu kita lanjut pada metode kedua, yaitu ada metode vagina buatan. Ini merupakan gambar dari vagina buatan yang dipakai pada saat melakukan metode vagina buatan. Nah, metode vagina buatan ini dilakukan dengan alat. Alat ini gunanya untuk menampung spermatozoa di mana alat tersebut telah dikondisikan sebagaimana vagina asli pada ternak tersebut. Nah, penampungan semen menggunakan vagina tiruan ini merupakan metode paling efektif yang diterapkan baik pada ternak besar maupun pada ternak kecil. Bahkan ternak yang tidak normal sekalipun tetapi memiliki libido yang bagus. Nah, kelebihan dari metode penampungan semen melalui vagina tiruan atau vagina buatan ini adalah selain pelaksanaannya yang tidak serumit metode-metode lainnya, semen yang dihasilkan pun dapat maksimal. Hal ini terjadi karena metode penampungan ini merupakan modifikasi dari perkawinan alami, hanya menggunakan alat tiruan. Sedangkan kekurangan dari metode vagina buatan ini yaitu tidak dapat digunakan pada hewan yang telah mengalami kelumpuhan, cacat, atau cedera yang tidak dapat mounting. Dan ternak yang akan diambil semennya pun harus melalui latihan yang keras terlebih dahulu, latihan secara rutin. Lalu lanjut pada metode yang ketiga, ada metode elektroejakulator. Nah, metode ini dilakukan apabila penampungan semen tidak bisa dilakukan dengan vagina tiruan atau vagina buatan. Dikarenakan ternak yang tidak cukup terlatih ataupun ternak yang memiliki kecacatan pada fisiknya. Nah, maka perlu dilakukan penampungan semen alternatif, yaitu menggunakan alat ini. Alat ini merupakan elektroejakulator. Perbedaan yang utama dari penampungan menggunakan alat elektroejakulator dengan vagina buatan, perbedaannya yaitu volume yang didapatkan dengan elektroejakulator adalah 2 kali lebih besar dibandingkan volume semen yang didapatkan dari vagina buatan. Sedangkan densitasnya adalah separuhnya. Nah, penampungan semen menggunakan metode ini adalah upaya untuk memperoleh semen dari pejantan yang memiliki kualitas genetik yang tinggi, tetapi tidak mampu melakukan perkawinan secara alamiah akibat gangguan fisik atau psikis. Jadi keuntungan menggunakan metode elektroejakulator yaitu dapat digunakan pada ternak yang memiliki kelumpuhan ataupun tidak bisa mounting, sedangkan kalau vagina buatan itu tidak bisa digunakan pada ternak yang mengalami cedera atau kelumpuhan. Nah, kelebihan dari metode ini yaitu dihasilkan volume yang lebih banyak, seperti yang sudah dijelaskan, lebih banyak dibandingkan menggunakan metode vagina buatan tentunya. Nah, serta metode ini dapat diterapkan pada hewan yang memiliki kelumpuhan atau tidak dapat mounting. Sedangkan kekurangan dari metode ini tentu saja adalah pH fruktosa dari sel sperma yang didapatkan itu rendah. Sekian penjelasan mengenai penampungan semen dan 3 metodenya. Lanjut ke bagian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Inci Ramadhani, biasa dipanggil Mirna, NIM 23010109131301115. Saya dari kelompok 6 IRT kelas B. Sebelum proses penampungan semen dilakukan, maka diperlukan persiapan bahan yang meliputi pembuatan vagina buatan dan handling pada kambing betina maupun jantan. Vagina buatan terbentuk dari tabung ebonit
yang di dalamnya dipasang inner liner yang diikat dengan karet gelang dan terdapat saluran masuknya air yang bernama tabung tulip. Tabung ini berfungsi sebagai penampung sperma pada ternak kambing. Selanjutnya, air hangat dengan suhu 40 sampai dengan 45 derajat dituangkan ke dalam vagina buatan dengan menggunakan spuit. Air hangat berfungsi sebagai pengatur suhu agar suhu dari vagina buatan sama dengan suhu vagina asli. Sebelum alat vagina ditutup menggunakan tutupnya, dilakukan peniupan pada inner liner sampai inner liner mengetat agar menyesuaikan kondisi vagina aslinya. Kemudian vagina buatan diberi lubricating gel sebagai pelumas, lalu diratakan dan diukur suhunya dengan termometer. Selanjutnya, penampungan sperma ditutup dengan handuk untuk mencegah kontak langsung antara semen yang ditampung dengan cahaya matahari dari luar. Karena cahaya matahari dapat merusak kualitas semen yang dihasilkan. Penampungan semen biasanya dilakukan pada pagi hari. Hal ini karena tingkah laku dari ternak jantan lebih terlihat responsif saat pagi hari. Ternak yang akan ditampung semennya juga perlu dimandikan terlebih dahulu dan dibersihkan bagian periosteumnya dengan air hangat dan dikeringkan dengan tisu bersih. Hal ini merupakan upaya untuk mencegah adanya mikroorganisme yang dapat merusak kualitas semen yang dikeluarkan oleh kambing. Selanjutnya, yang perlu dilakukan adalah mengamati tingkah laku yang muncul pada kambing tersebut. Tingkah laku yang muncul adalah licking atau menjilat, kissing atau mencium, lehman atau menggeleng-gelengkan kepala, kicking atau menendang, false mounting, dan mounting. Setelah tingkah laku tersebut muncul, maka akan tampak penis pada kambing jantan yang mengalami ereksi. Setelah itu, penampungan semen pada kambing jantan dapat dilakukan. Penampungan semen yang dilakukan pada ejakulasi kedua, karena umumnya ejakulasi. Perkenalkan, nama saya Risma Yudi Andini dari kelompok 6 kelas IRTB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penampungan semen pada ayam. Penampungan semen pada ayam biasanya menggunakan metode pengurutan yang biasanya dilakukan oleh 2 orang, di mana 1 orang memegang ayam jantan dan satunya lagi melakukan pengurutan dan penampungan semen. Penampungan semen ini sebaiknya dilakukan sebelum ayam diberi makan supaya semen tidak bercampur kotoran saat dikeluarkan. Penampungan semen dilakukan dengan cara pengurutan dari bagian pangkal leher sampai pangkal ekor. Pengurutan ini dilakukan secara berulang kali sampai ayam menunjukkan ereksi maksimal. Hal ini ditandai dengan meregangnya bulu ekor ke atas, kemudian papilae mencuat keluar dari permukaan kloaka dan keluarnya cairan bening. Cairan bening ini jangan sampai tercampur dengan semen ayam karena dapat menyebabkan koagulasi sperma. Setelah ayam menunjukkan ereksi maksimal, kemudian bagian pangkal kloaka ditekan dengan ibu jari dan telunjuk dan dekatkan tabung penampungan semen ke kloaka untuk ditampung semen yang keluar. Usahakan saat penampungan semen tidak tercampur oleh material lain karena dapat mengurangi kualitas semen. Rata-rata volume semen ayam yang diperoleh saat penampungan yaitu 0,08 sampai 0,09 ml. Volume semen ini dipengaruhi oleh breed, spesies, dan metode penampungan. Volume semen yang dihasilkan ayam biasanya relatif sedikit namun konsentrasinya tinggi. Hasil penampungan semen ayam biasanya berwarna putih dengan konsistensi yang kental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niko Arta Irawan. Saya dari kelompok 6B. Oke, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita ada di acara 4 Praktikum Ilmu Reproduksi Ternak kelas B. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu stock solution dan bagaimana sih cara pembuatannya. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu definisi dari stock solution. Stock solution ini merupakan metode yang digunakan dengan menggunakan bahan kimia yang bertindak sebagai
larutan penguat cairan semen, yaitu larutan ini berfungsi sebagai sumber nutrisi bagi si semen. Nah, metode pengenceran semen ini dilakukan dengan mencampurkan bahan pengencer semen ke dalam cairan semen sebelum dilakukan pembekuan semen untuk menghindari cold shock ketika proses pendinginan dimulai. Nah, proses pembuatan ini terjadi di laboratorium. Nah, dengan menggunakan alat-alat dan bahan-bahan, yaitu yang pertama ada automatic stir. Jadi di sini kita menggunakan alat pengaduk otomatis, di mana alat pengaduk ini menggunakan alat seperti ini. Nanti di atasnya ada tabung Erlenmeyer dengan diisi batang kecil, batang magnet. Nanti batang magnet itu akan mengaduk secara otomatis. Kemudian alat yang selanjutnya ada yaitu timbangan analitik. Nah, timbangan di sini berfungsi sebagai alat penimbang bahan-bahan nanti, yaitu bahan-bahannya akan digunakan sebesar berapa. Lalu bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat bahan pengencer adalah yaitu ada trisaminometan, kemudian asam sitrat, lalu ada fruktosa, lalu aquades sebesar 100 ml dan ekstrak indigo vera sp. Di sini proses pembuatannya yaitu yang pertama ada aquades dituangkan di tabung Erlenmeyer. Lalu bahan-bahannya satu persatu dimasukkan, dicampurkan, lalu diaduk. Nah, diaduk ini kira-kira itu pengadukannya jangan terlalu cepat atau terlalu kencang. Maksudnya yang sedang-sedang saja. Kemudian pengadukannya ini dilakukan selama kurang lebih 30 detik. Ketika semua bahan sudah tercampur, dimasukkan larutan ekstrak indigo vera. Kemudian larutan ini dihomogenkan kembali menggunakan automatic stir. Nah, kenapa sih kita menggunakan bahan-bahan tersebut? Karena bahan-bahan ini memiliki fungsi masing-masing. Di sini kita menggunakan bahan alami yaitu ekstrak indigo vera sp. Nah, adanya ekstrak indigo vera ini dinilai dapat menjaga kualitas si sperma pada saat pengenceran karena indigo ini memiliki kandungan protein yang cukup tinggi dibanding leguminosa lainnya. Kemudian indigo vera ini memiliki flavonoid yang terdapat pada indigo vera. Flavonoid ini dapat mencegah penurunan persentase hidup si semen akibat radikal bebas saat pengenceran. Nah, stock solution ini dibuat dari bahan-bahan dasar seperti tris. Nah, tris di sini berfungsi sebagai penyedia nutrisi bagi si semen. Kemudian ada si fruktosa. Fruktosa ini berfungsi sebagai sumber energi bagi si semen. Kemudian ada asam sitrat, yaitu berfungsi sebagai pengatur pH dalam semen, dan aquades berfungsi sebagai alat pengencer. Nah, ketika semua bahan telah dihomogenkan, selanjutnya bahan-bahan tersebut dipanaskan secara tidak langsung pada pemanas air pada suhu 90 sampai 95 derajat Celcius. Nah, pemanasan ini kenapa dilakukan? Karena untuk menetralisir bahan pengencer dari mikroorganisme agar kandungannya itu steril. Lalu didinginkan sampai suhunya
37 derajat Celcius. Bahan pengencer ini kemudian disimpan pada tabung tertutup agar suhunya itu terjaga tetap pada angka 37 derajat Celcius. Nah, suhu ini dipilih karena dapat menyesuaikan kondisi semen, sehingga ketika dicampurkan, semen lebih terjaga kualitasnya saat pencampuran antara bahan pengencer dan semen ini terjadi. Oke. Seperti itu penjelasan dari saya. Bila ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sultan Novel Haruni dari kelompok 6 IRT kelas B. Ingin menjelaskan tentang fungsi pengenceran. Pengenceran diberikan pada semen agar mempunyai tujuan untuk media spermatozoa itu untuk tetap hidup dan dapat mencukupi kebutuhan nutrisinya, serta tidak dapat menurunkan daya fertilisasi spermatozoa tersebut. Selain itu, pengenceran semen merupakan upaya untuk memperbanyak volume semen, mengurangi kepadatan spermatozoa, serta menjaga kelangsungan hidup spermatozoa sampai batas waktu penyimpanan tertentu. Pada kondisi penyimpanan di bawah atau di atas titik beku, spermatozoa tidak dapat tahan hidup yang lama, kecuali bila ditambahkan berbagai unsur ke dalam zat makanan digunakan sebagai sumber energi dan tidak mengandung racun untuk spermatozoa, serta dapat melindungi spermatozoa dalam situasi yang dingin, serta menghambat pertumbuhan mikroba. Juga bersifat sebagai penyangga terdapat dalam kandungan dari pengencer tersebut. Selama proses penampungan semen, pengenceran dan penyimpanan terjadi peroksidasi lipid pada membran plasma yang menghasilkan radikal bebas yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup sel spermatozoa karena memiliki sifat yang reaktif untuk memperoleh elektron. Radikal bebas menyerang dan mengambil elektron dari asam lemak jenuh dan tak jenuh yang banyak menyusun fosfolipid membran plasma sel. Jika tidak dicegah dan terjadi autokalitik, pada akhirnya merusak fosfolipida membran plasma sel spermatozoa. Sekian dari saya. Ya, jadi kesimpulan pada acara kali ini yaitu metode yang paling efektif digunakan dalam melakukan penampungan semen pada kambing yaitu metode vagina buatan. Sedangkan pada ayam yaitu dengan menggunakan metode pengurutan. Pengenceran semen pun perlu dilakukan menggunakan bahan pengencer untuk melindungi spermatozoa dan menjaga kualitas spermatozoa. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih.